time is now. Kejar mimpi-mimpi, bebas ketawa ke TV. Inilah waktunya kita berkilau lagi dan lagi. Rambut berkilau, hempas semua galau. Cukup ucapkan slow. My kilau time is now. Ini waktunya kita berkilau. Slow, my kilau time is now. Kita siap memukau. My kilau time is now. Kita siap memukau. Ini circle anti galau. Banyak yang mantau, netizen berkicau. Tetap slow, my kilau time is now. Tetap slow, slow. Banyaknya tantangan yang lagi bikin kacau. Slow, slow, slow. My kilau time is now. Rambut berkilau, hempas semua galau. Cukup ucapkan slow. My kilau time is now. Ini waktunya kita berkilau. Slow, my kilau time is now. Kita siap memukau. My kilau time is now. Kita siap memukau. Slow, my kilau time is now. Selamat siang teman-teman mahasiswa Universitas Persada Indonesia. Izinkan saya di sini membuka acara dengan pantun. Jadi mohon teman-teman untuk bantu dengan apa jawabnya? Cakep, betul. Jalan-jalan ke pasar malam. Ke pasar malam beli alpukat. Izin saya membuka dengan salam. Semoga yang menjawab jodohnya semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Heni Handari, SCMM MAK, selaku Kepala Biro Evaluasi YAI 1972. Yang terhormat, yang kami hormati, Ibu Susi Wagiati Purtiningrum Eskom MSI, selaku Wakil Rektor 3 UPI, selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Masruhin, SPDI MPD, selaku Wadek 3 Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Kuncono Teguh Yunanto, SPSI, selaku Dekan Fakultas Psikologi. Yang kami hormati Ibu Dr. Marhalinda, SMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ibu Anika Gunasih SIKOM MMM selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Dan yang kami hormati Ibu Dian selaku dosen S1 Teknik. Dan tentunya teman-teman mahasiswa Universitas Persada Indonesia yang kami cintai. Dan tentunya tak lupa juga dengan narasumber kita ada Kak Kalia Islamadina. Boleh dong kita tepuk tangan teman-teman? Baik teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara Talk Show My Kilau Time tahun 2024. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangannya? Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita dengar sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Susi Wagiati Putriningrum, Eskom MSI, selaku Wakil Rektor 3 UPI. Kepada Ibu Susi dengan hormat kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Heni Handari dari Yayasan UPI 1972. Yang saya hormati Bapak Dr. Kuncono selaku Dekan Fakultas Psikologi UPI. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari lingkungan Universitas Persada Indonesia YAI. Dan yang saya hormati narasumber dari Sanslik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita dengan karunia-Nya dapat berkumpul di auditorium Universitas Indonesia YAI untuk mengikuti acara talk show My Kilau Time dari Sunslick tahun 2024. Saya mewakili Ibu Rektor yang hari ini tidak dapat hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Acara ini saya apresiasi karena untuk menambah kegiatan yang ada di Universitas Persada Indonesia YAI. Tentunya untuk adik-adik yang di sini semuanya wanita yang untuk hadir pada acara ini. Sebenarnya mahasiswa yang pria itu juga pengen diundang karena mereka bilang mereka pakai Sunslick. Kenapa nggak diundang, Bu? Gitu. Oh, kebetulan yang diundang sementara ini masih yang wanita. Jadi mungkin lain kali Sunslick bisa mengadakan acara seperti ini yang bisa mengundang semua mahasiswa baik wanita dan pria gitu ya. Nah, acara ini mungkin adik-adik semua tentunya yang wanita mungkin akan senang ya dengan acara seperti ini gitu ya. Talk show yang memang jarang dilakukan gitu, maksudnya kegiatan mahasiswa juga tidak ada talk show mengenai produk seperti ini gitu ya. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Kemudian nanti Anda akan mendengarkan penjelasan dari narasumber ya, dan Anda dengarkan baik-baik. Tentunya mungkin akan bisa membawa sesuatu dari hasil talk show hari ini gitu ya. Mungkin dari saya sepatah dua patah kata hari ini cukup ya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan? Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu atas kata sambutannya. Baik. Oke, teman-teman, mohon izin Ibu saya lanjutkan kembali acaranya. Baik. Teman-teman, di sini kita nanti akan langsung mendengarkan talk show, dan nanti setelah talk show itu nanti kita akan ada Q&A dan juga ada kuis. Dan tentunya di setiap sesi ini Q&A dan kuis nanti akan ada hadiah langsung dari tim Sunslick. Jadi harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik karena hari ini kita akan talk show-nya itu seru banget. Ada yang tahu topiknya apa? Personal branding, betul banget. Oke, kalau gitu kayaknya kita mau langsung ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang personal branding. Untuk itu kita undang bersama, yuk kita panggil narasumber kita, Kak Kalia Islam Madinah. Boleh dong kita panggil bareng-bareng Kak Kalia. Kak Kalia, boleh kita kasih tepuk tangannya untuk Kak Kalia Islam Madinah. Silakan, boleh silakan duduk Kak. Halo semuanya. Oke teman-teman, gimana nih kira-kira udah pada kenal sama Kak Kalia? Belum. Oke boleh, kalau gitu kalau teman-teman belum kenal aku yang kenalin ya. Jadi aku sampai lupa bahkan mengenalkan diri sendiri. Iya, kamu belum kenalin diri sendiri loh. Iya teman-teman, jadi aku Safira selaku MC dan juga moderator pada sesi hari ini. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Kalia di sini. Jadi Kak Kalia ini adalah seorang content creator yang kira-kira kalau dilihat mukanya mirip siapa ya? Pasti nggak asing gitu kan. Nah, Kak Kalia ini seorang content creator di bidang musik dan juga di bidang fashion. Bisa dilihat dari outfitnya yang super mega bintang hari ini ya teman-teman. Mega bintang Dangdut ya, banget saya. Oke, jadi Kak Kalia ini teman-teman bisa cek juga di Instagramnya @kalia_islammadinah. Itu di situ sudah ada 71.000 followers. Boleh dong kita kasih tepuk tangannya. Ini hasil konten yang selama ini ya Kak ya.
Iya, jadi teman-teman Alhamdulillah. selama kita nanti talk show, ngobrol-ngobrol, teman-teman boleh menyimak sambil teman-teman boleh melakukan posting di Instagram Story dengan tag @sunsilkid dan juga tag UPIAI Official gitu. Nah, gimana nih Kak Kalia, kabarnya hari ini gimana ketemu teman-teman mahasiswa dari Universitas Persada Indonesia? Kabar aku baik, alhamdulillah. Terima kasih loh tadi sudah ada introduction yang super panjang ya. panjang dan keren gitu. Terima kasih banyak loh. Iya. Kalau teman-teman sendiri kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Oke, kabar aku juga baik. Kalau kalian kabar baik, berarti kabar aku juga baik. Oke, nah dilihat-lihat di sini kayaknya kita seumuran semua ya. Gen Z, terus juga dilihat outfitnya tuh outfit kekinian juga ya Kak. Iya betul. Iya, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga nih. Gimana sih sebetulnya cara Kak Kalia itu mix and match fashion juga gitu. Nah Kak Kalia ini mulai terjun di dunia content creator itu sejak kapan sih Kak? Dan kenapa memutuskan untuk membuat konten sampai jadi seorang content creator? Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke gimana caranya aku masuk sebagai seorang content creator di social media, aku sebenarnya mau ngebahas mengenai sebelum aku menjadi seorang content creator, aku sebenarnya Siapa sih Kak Kalia sebelum main Instagram gitu ya? Betul. Iya, siapa tuh? Jadi Boleh. dari dulu tuh sebenarnya aku adalah seorang penyanyi. Aku mulai menjadi seorang penyanyi itu dari SMP, berarti aku kelahiran tahun 2002 by the way. Aku SMP tuh berarti umur 14-15 tahun kali ya. 15 tahun. Dari umur oke. 14-15 tahun, dari dulu itu aku tergabung di dalam sebuah musical house namanya Elva Sesorias Music House. Di situ aku ikut banyak lomba, ikut lomba choir juga. Dulu aku sempat dikirim ke Italy waktu itu untuk ikut lomba choir. Umur Dan 15 tahun. Umur 13 waktu 13 itu. tahun udah ke 13 Italia. tahun. Oke. Yes. I got a gold medal di situ alhamdulillahnya. Umur 14-15 tahun lanjut menjadi seorang penyanyi bersama dengan kakakku juga. Terus dari situ tuh mulai merasa kayak oh ternyata aku suka ya performing, aku suka Iya. tampil depan orang gitu. Aku dari dulu memang suka nyanyi, tapi also at the same time aku juga suka nari juga. I love writing, aku suka nulis, aku suka sharing di social media. Iya, iya. Dan pada saat itu pas masih SMP baru banget muncul social media seperti kayak Facebook sama Instagram. Facebook betul. Gitu zaman dulu. Terus awalnya aku menggunakan itu pas SMP, social media aku ya. Cuman sebagai kayak lihat nih aku cover mama gitu Oh, loh. gitu. Kayak anak Cuma SMP pengen lucu iya, aja, oke. cuman pengen menunjukkan kayak aku suka nyanyi loh, aku suka ini loh. Seiring dengan berjalannya waktu kok lama-kelamaan makin banyak nih orang yang menggunakan social media platforms ini. Yes, betul. Dan banyak yang tertarik juga jadinya dengan apa yang aku lakukan gitu. Iya, iya. Ya udah mulai dari SMA aku melanjutkan aja kegiatan sharing aku mengenai apapun, mengenai my performances, mengenai baju yang aku pakai, mengenai film yang aku lagi tonton. Oke. Aku dari kecil suka banget K-pop. Aku juga K-pop, sharing mengenai iya. K-pop juga di situ dari Boleh SMP, teman-teman yang suka SMA. K-pop kali ya? Di Ada sini yang suka nggak K-pop? K-pop? Oh ada. Oh langsung tunjuk tangan paling cepat. Yeay. Iya. Jadi ada teman-teman K-popersnya juga di Ya, K-pop sini. Relate berarti ya? Memang bendunia ya. Iya. Terus habis itu ya udah deh aku ngelanjutin, ketika diseriusin alhamdulillah ternyata bisa sampai ke titik ini sekarang, bisa aku gunakan untuk business use aku juga. Jadi ya sudah deh. Oke, jadi pada awalnya tuh cuma pengen kasih lihat kayak halo mama aku nyanyi nih gitu Iya. kan. Tapi ternyata kok yang nonton bukan cuma mama, Tapi audiensnya kok ya, yang viewersnya. nonton Banyak ada orang. mama dan teman-temannya Mama mama. dan teman-temannya, kemudian mama nge-share di story WA gitu kan. Biasanya mama-mama kan kayak gitu. Nah terus lama-lama jadi teman-temannya itu pada nonton semua ya. Yes, betul. Jadi karena kakak juga sering suka nulis, otomatis storytelling lewat konten berarti ya sering ya. Iya itu betul. Oke, terus kenapa sampai pada akhirnya memutuskan dari banyaknya konten tadi ya yang dipost memang secara random aja karena emang suka sharing gitu kan. Iya, betul. Kenapa akhirnya memutuskan untuk fokusnya tuh di nyanyi sama di fashion? Karena itu as simple as itu adalah dua hal yang aku suka gitu sebenarnya. Ini kan topiknya sebenarnya nggak jauh-jauh dari ngomongin mengenai passion ya. Fashion betul. Kayak apa yang kita suka, apa yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kita suka. Dan menurut aku passion tuh datangnya bisa dari banyak hal, caranya berbeda-beda, bisa apa aja juga sebenarnya basically
Dan passion aku kebetulan banget adalah di dunia fashion. Aku suka sharing apa yang aku pakai, mau menurut orang itu bagus apa enggak, tapi menurut gue kayak it's Keren, cute, I'm going to share iya, it. iya. Ada maksudnya juga, there's a story behind it. Aku suka nyanyi, I've been singing dari kecil, dan aku suka ngomong orangnya. Oke. Jadi ya sudah kita menggabungkan tiga itu aja. Tiga itu adalah passion aku, terus aku gunakan sebagai bahan sharing di social media aku. Oke, Gitu. oke, jadi memang kesukaan ya. Kesukaan Basicnya aja sih dari sebenarnya. kesukaan. Sampai kamu akhirnya realize kalau misalnya passionnya itu tadi di music dan fashion itu Yes. melewati beberapa hal dulu tuh. Itu betul. Kan kayaknya banyak banget, especially anak-anak umur sekitar ya. Seolah-olah Kita masih seumuran seumur. pasti kan? Seumuran dong. 2004. Ya beda dikit lah. Iyalah. Masih Di sini Gen Z emang kok. umurnya masih rata-rata berapa aja? Kelahiran tahun berapa kalian guys? 2005. Ya Allah. Oh 2004, 2005 itu kita lagi belajar jalan sih. Lihat tangan gue. Iya, Ya 2005 udah mau lulus kuliah kan ya berarti ya? Iya Semester kan? berapa ya? Semester 3. Oh oke. Semester 3. Ya seumuran lah Ini itu masih mah. nyari-nyari passion nih, segini pas banget. Nah iya pas banget. Pas banget mungkin di umur-umur kayak sekalian, aku Iya sekitar sekitar. lagi banyak banget especially debat mengenai gue sesudah kuliah atau gue Ngapain ya? ketika kuliah nih gue mau jadi apa Mau sih? jadi apa, ngapain Gitu. betul. Dan hal yang paling jadi menurut aku yang sering banget tanyakin juga passion gue sebenarnya apa? Yes. Biar nanti ketika gue udah lulus kuliah atau ketika gue mau melakukan sesuatu, gue bisa melakukan sesuatu sesuai dengan passion gue Iya betul banget. gitu. Mungkin untuk sekalian ngebahas mengenai pertanyaan itu, Yes. Gimana tuh karena kamu aku pun juga ceritanya? relate dengan pertanyaan itu. Aku merasa proses mencari passion aku pun benar tadi melewati banyak hal juga. Tapi also at the same time sebenarnya itu adalah suatu hal yang sudah melekat sama aku dari kecil Oke. gitu. Kadang-kadang tuh especially dulu ketika aku dalam proses pencarian apa yang ingin aku lakukan for a job gitu. Aku tuh suka lupa bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang sudah aku lakukan dari dulu atau sudah menjadi kesukaan aku dari dulu. Tapi tinggal aku seriusin aja kok itu sudah bisa jadi passion aku gitu. Oke. Dari dulu aku suka nyanyi, dari dulu aku ngelihat mamah dan kakak and the woman in my life, banyak perempuan-perempuan dalam hidupku yang bisa bergaya dengan sangat keren dan aku ngikutin mereka gitu. Mereka jadi panutan aku dan aku selalu suka ngeliat mereka kayak gitu. Ketika aku tumbuh besar dan dalam proses pencarian passion itu mungkin awalnya aku mikir kayak oh enggak ini nggak bisa jadi pekerjaan gue gitu karena mungkin especially dari aku kecil dari zaman dulu memiliki pekerjaan sebagai seseorang yang sharing di social media itu bukan hal yang common Iya kan bukan, ya. betul banget. Itu bukan hal yang common, tapi seiring dengan berjalannya waktu platformnya semakin lama semakin ada, social media berubah, Yes. teknologi juga semakin advance. Betul sekali. Lama-lama dari hal-hal yang aku suka, yang awalnya aku nggak pernah sadar bisa jadi apa-apa, aku seriusin dan ternyata bisa membawa aku ke tempat aku sekarang Yes. gitu. Jadi menurut aku proses pencarian tentunya lama, tapi yang perlu disadari bisa aja hal-hal yang dari dulu kita suka tuh sudah jadi bibit gitu Iya, loh buat oke. kita. Jadi clue-nya itu sebenarnya dari kecil ya teman-teman berarti. Jadi teman-teman boleh setelah dari acara ini ya nanti di rumah atau di kosan itu nanti sambil refleksi gitu. Kira-kira aku pas kecil tuh sukanya ngapain sih? Atau nggak Gitu. SMP as hobi deh. Iya benar banget. Nah aku relate juga nih sama kakak. Jadi memang kesukaan atau passion kita itu sudah dari kecil. Karena aku juga dulu nih sharing dikit juga. Yes, Dulu pas aku masih sekolah, rentang SD sampai SMA itu guru-guru selalu sebel, ini kok Safira ngobrol terus ya di kelas. Ternyata udah gede passionnya MC gitu loh. Jadi teman-teman bisa juga tuh di-share tuh kayak gitu. Maksudnya gimana cara kita akhirnya bisa mengelola yang tadinya Hal-hal kekurangan kecil kita. gitu, iya. Jadi kelebihan kita dan bahkan ada pengaruhnya ke pekerjaan gitu ya. Itu betul. Teman aku ada yang ini aku name dropping sedikit, mungkin teman-teman banyak yang kenal. Aku punya teman namanya Rania Yamin, mungkin ada yang kenal. Yes, Karania Yamin yang suka Rania. pakai kebaya. Iya. Waktu itu dia pernah cerita sama aku, ya emang hobi gue sih ngobrol ya. Jadi ya udah gue jadiin aja pekerjaan dan itu sudah membawa dia seperti sekarang. Yes. Gitu. Jadi emang betul pas banget ngambil contoh dari Vira tadi ngomong ngobrol aja tuh bisa jadi
kerja Bisa gitu. banget, bisa. Tinggal diseriusin, ditekunin, dicari opportunitiesnya ada apa Betul. aja. Kita nggak akan ada yang pernah tahu gitu. Betul. Gimana kita selalu ngambil peluang Itu betul. sekecil apapun gitu loh, Betul. nggak Peluang harus tuh dibayar. Nah, iya. Betul banget. Jadi dari yang terdekat nih, pasti kan mungkin teman-teman di sini ikutan organisasi atau apa gitu ya. Iya, betul. Itu bisa banget berarti dimulai dari situ juga. Berarti relate kalau misalnya passion itu bukan suatu hal yang misalnya diturunkan, tapi suatu hal yang dicari dan ditekuni berarti ya passion itu. Itu betul. Nah kalau misalnya dari kakak nih, kita udah nemu nih passion kita apa. Kadang kan kalau misalnya kita ngomongin soal bikin konten di social media, especially misalnya di Instagram, itu suka bingung, aduh niche aku tuh apa ya gitu. Nah itu gimana sih tipsnya nih kak untuk para konten kreator pemula untuk menemukan kira-kira niche-nya tuh apa ya gitu. Oke. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu mengenai niche itu sendiri Yes, kali boleh, ya. boleh. Mungkin di sini banyak yang belum familiar sama termnya ataupun yang sudah ada. Jadi basically niche itu secara gampangnya biasanya sih yang aku pakai untuk pemahaman aku Iya. ya, biar gampang dicerna aja. Niche itu basically intinya menurut aku adalah audience kamu gitu. Oke. Jadi ibaratnya bubble kamu, sektor kamu gitu. Apa sih yang kamu kuasai, yang bisa kamu omongin, orang-orang seperti apa yang bisa kamu gapai dengan apa yang kamu omongin di social media gitu, especially di topik ini. Cara mencari niche-nya basically adalah dengan, menurut aku kunci pertamanya adalah malah jangan dicari. Jangan dicari. Jangan dicari. Oke. Karena menurut aku if you continue untuk melakukan apa yang kamu suka, kalau kamu terus-terusan menjadi diri kamu sendiri, ada dua hal yang bisa kegabung, maksudnya yang bisa terjadi. Yang pertama adalah personal branding kamu akan kuat. Orang-orang jadi tahu persona kamu dari awal tuh seperti apa. Dan kamu jadinya sudah membangun ibaratnya kayak sisi luar tersendiri yang bisa Oke. dilihat sama Yes, orang. Paham. Gitu. If you truly be yourself, kamu sharing apa yang kamu suka, kamu menjadi diri kamu sendiri, pasti pada akhirnya personal branding kamu akan terbuat dan pasti pada akhirnya akan terkumpul juga audience kamu yang suka dengan konten kamu. Gitu. Jadi menurut aku especially dalam membuat konten, bukannya kamu menciptakan sesuatu karena dia trending, Ya. ngikutin sesuatu tapi sebenarnya kamu nggak suka, habis itu Oke. baru kamu creating konten. Tapi menurut aku ya just be yourself dulu aja. Oke, jadi emang cara gampangnya just be yourself, let it flow gitu Betul. ya. Kalau yang nggak suka pasti akan terfilter sendiri. Itu betul. Pasti pada akhirnya akan kekumpul kok orang yang suka nontonin kamu gitu. Betul banget. Jadi kita ketika bikin konten berarti juga nggak boleh untuk kayak udah dia yang penting orang suka. Yang penting kita enjoy bikin Itu kontennya betul. gitu ya. Itu betul. Itu Ha-ha. betul. Jadi berarti journey kamu tuh seperti itu ya. Kamu Yes. enjoy creating content, kamu enjoy storytellingnya juga gitu. Nah, Iya betul. berarti teman-teman di sini juga kayaknya aku lihat zaman sekarang tuh kalau mau kuliah itu harus rapih dulu nih. Karena mau outfit check dulu gitu kan, pakai sound-sound yang lagi trending di TikTok. Jadi itu bisa dimulai juga ya dari situ berarti Kak ya? Bisa. Itu wah creating content tuh especially menurut aku dengan platform zaman sekarang tuh sangat mudah untuk dilakukan. Ini kayaknya ada dari itu ada slides beberapa Oh pas iya, banget teman-teman. slide yang muncul lagi creating content 101 ya. Menurut aku sekarang karena perkembangan teknologi juga dan jenis platformnya juga sudah semakin banyak dan semakin mudah buat diakses, siapapun tuh bisa jadi content creator, siapapun bisa bikin konten. Mau cuman konten OOTD atau konten sharing lagi liburan atau misalkan A kayak day in my kan life kalian tuh anak-anak sesimpel juga. kayak anak-anak kuliah pasti banyak yang relate Iya. kayak A Day in My Life di UPIAI gitu Iya, misalkan gitu. contoh atau kayak Day in My Life siap-siap belajar untuk ujian apa gitu. Iya, atau jajan apa Iya, gitu kan. banyak loh orang yang suka nontonin. Aku Benar-benar. suka nontonin konten kayak gitu. Dan menurut aku karena tadi again semua orang sekarang bisa menciptakan konten dan it's an opportunity juga sebenarnya sebuah kesempatan yang baik sekali. Kuncinya menurut aku cuman tinggal nggak boleh malu, emang harus pede, harus berani, harus yakin dengan apa yang kamu bikin, kamu menemukan apa yang kamu suka, terus jalanin, tekunin, terusin. Dah. Jalanin, tekunin, terusin. Nah gitu teman-teman, berarti awalnya ya udah bikin dulu aja Bikin deh, dulu jangan aja. cuma dipikir-pikir kayak bagus nih konten ini gitu kan, tapi nggak Iya. dibikin-bikin, Iya. di draft terus banyak banget tuh Iya. draft TikToknya terutama gitu Iya. kan. Tuh, berarti pada relate banget deh ketawa-tawa kecil gitu. Iya ini dari tadi aku dengar kata-kata kecil tuh gara-gara ada yang kayak, kemarin aku habis
dance ini belum aku upload, aku malu. Mungkin ada yang kayak gitu. Iya, nih memori storage di iPhone atau di handphonenya udah full, tapi nggak diupload-upload. Siapa boleh tunjuk tangan nggak yang kayak gitu? Ketawa Ini aja. ada yang draft TikToknya kayak 120 gitu. 120, mungkin 400 kali ya, karena kan sound viral banyak setiap hari. Terus OOTD ke samping kanan kiri tuh banyak beda-beda setiap hari Betul, gitu. Nah kalau misalnya tadi kita udah kita jalanin aja, terus kemudian kita tekunin. Nah kira-kira kalau dari kakak nih ada nggak tipsnya gimana cara kita mulai mengembangkan atau melebarkan sayap kita untuk berkolaborasi atau di approach sama brand? Itu kira-kira gimana kalau dari kakak? Oke. Mungkin sekarang kayaknya udah bukan topik tabu lagi ya untuk tahu bahwa content creator sering bekerja sama dengan brand. Yes, pasti Itu pasti teman-teman juga udah pada tahu, juga audience juga sudah pada tahu gitu. Tapi sekarang mungkin instead of berarti ini review palsu segala macam gitu ya, tapi mungkin lebih ke jadi bekerja sama antara seorang content creator dan brand untuk bisa mempromosikan atau advocate suatu message, tapi tetap sesuai dengan cara yang biasanya dilakukan oleh content creator tersebut gitu. Jadi mungkin sekarang instead of bentuknya di endorse, kan suka banyak tuh orang yang bilang, oh lo di endorse ini ya. Sebenarnya itu tuh kita lebih ke bekerja sama. Jadi the term endorsement tuh sebenarnya udah lama menurut aku sudah lama tidak digunakan ya, karena bukan brand ngasih barang habis itu udah kayak kita promo kan dia ngasih barang, enggak, tapi kayak sama-sama sekarang lo mau message apa nih, gimana caranya gue bisa nyamperin message lo, kayaknya kalau kayak gini gue nggak cocok sama audience gue. Gitu. Mungkin cara yang paling simple adalah again stick with your personal branding. Kamu sukanya ngapain, apa yang biasa kamu share di social media kamu. Brand pun juga punya personal branding, jadi pasti nanti akan ke filter mana nih brand yang cocok kerja sama A, brand yang cocok kerja sama B, itu sudah pasti. Jadi memang pasti brand yang sesuai dengan niche kamu itu pasti akan datang ke kamu. Dan menurut aku satu hal lagi, sama halnya dengan ketika kamu lagi networking sama orang, just keep yourself open aja sih sebenarnya. Mungkin terbuka dengan opportunities dari brand yang belum dibayar, contohnya. Jadi barter misalnya jadi gitu barter, membuka kesempatan dan ngasih tunjuk ke brand juga kayak, hai aku bisa loh diajak kerja sama. Dan ketika di approach sama brand, be nice, jadi orang yang jujur juga, jadi orang yang baik, jadi orang yang sangat mudah di approach karena brands usually love that. Dan menurut aku yang terakhir adalah ingat bahwa seorang content creator pun itu juga tetap terus belajar sih. Betul. Kayak banyak orang yang mikir bahwa kalau misalnya gue jadi content creator kayaknya gue tinggal pakai kamera dah kelar gitu. Padahal kan ada banyak cara untuk menjadi content creator yang lebih baik ya. Karena orang tahu apa yang mereka lihat, itu juga orang yang nonton tuh juga tahu what's good quality and what's bad quality. Yes, betul gitu. banget. Jadi sebagai content creator pun juga harus terus mikirin kayak, audience gue suka nggak ya nonton video yang seperti ini relatable sama mereka nggak, angle-nya bagus nggak, quality videonya oke nggak, atau gue salah ngomong nggak ya di sini tuh juga menurut aku harus terus diperhatiin sih. Jadi again berarti teman-teman jadi content creator itu bukan cuma kita bikin video terus di-upload gitu aja, enggak, tapi it's about value kita. Betul. Jadi dan message-nya apa? Yes, betul banget, value dan juga message-nya apa gitu. Nah, apalagi zaman sekarang itu konten menurut aku malah orang makin-makin cuma di 5 detik pertama gitu kan. Itu betul. Betul kan? Itu betul gimana banget. Tuh? Berarti tipsnya kita. Itu dia. Tadi kan aku sempat ngebahas mengenai social media platform kan semakin lama semakin advance. Yes, advance banget. Tapi karena sekarang udah mudah banget untuk mengakses konten, kayak siapa di sini yang satu pasti harus buka TikTok atau Instagram? Bangun pagi nyari Semua HP buka orang TikTok, boleh dong ketawa kecilnya. Gede banget ketawanya, gede banget. Iya, itu maksud aku. Kayak semakin banyak orang yang nggak akses, semakin banyak orang yang bisa jadi content creator, semakin banyak orang yang nonton. Karena kontennya semakin banyak, jadinya ya gue punya opsi lain nih kalau bukan konten loh. Jadi dulu tuh sempat the first 10 seconds gitu. The first 10 seconds tuh sangat determining menurut aku. Tapi lama-kelamaan jadi semakin pendek, the first 5 seconds, the first 3 seconds. Videonya nggak boleh panjang-panjang, lebih dari semenit tuh nggak ada yang nonton. Jadi iya menurut aku
Itu dia yang aku maksud ketika content creator tuh harus terus belajar gitu, karena ya ada perubahan-perubahan tadi gitu. Gimana sih caranya? Oh, 1 tahun yang lalu orang nonton video sepanjang ini masih mau, orang nonton video yang seperti ini masih mau, tapi karena trennya berubah, personality orang berubah, ada sedikit evolusi juga yang dirasain sama orang-orang. Oh, sekarang it doesn't work anymore, gue harus bisa sesuaiin sama apa yang ditonton sama orang gue. Tahun depan pun juga begitu. Mungkin bahkan gak ada waktu setahun gitu. Ada waktu, mungkin kalian cuma punya waktu untuk adjusting dan melihat audiensnya sebulan, seminggu, sehari. Karena tren sangat cepat kan ya perubahannya. Jadi itu sih yang aku maksud ketika content creator harus terus belajar, harus bisa terus beradaptasi, dan harus bisa terus open dengan perubahan-perubahan ini yang terjadi. Gitu, Oke, benar. Jadi again ya, berarti emang gak cuma bikin konten dan gak segampang itu, karena audiens pun nge-skip kita segampang itu. Betul. Segampang itu untuk kayak 3 detik pertama gitu kan. Karena konten sekarang juga udah banyak banget. Banyak kan ya. banget, benar banget. Dan banyak yang mirip-mirip juga gitu, karena Itu bingung betul. nyari inspirasinya dari mana gitu kan. Jadi tadi berarti just be yourself, dan kita udah harus punya apa sih karakteristik ataupun nilai pembeda dari kita dengan content creator yang lain. Nah, dari banyaknya dinamika perubahan dan juga ternyata manusia seiring dengan berjalannya teknologi digital masuk gitu ya, kan kita juga berevolusi. Nah, itu kakak kira-kira ada gak sih rasa overthinking gitu? Rasa overthinking dalam bikin konten, ataupun ketika di konten kira-kira pernah gak sih kepikiran nih, biasanya ya aku coba relatein sama teman-teman, kalau mau posting di story aja nih, aduh gue bagus gak ya di story ini, itu Oh bisa my God, ada sejam. banget. Siapa di Bener sini? banget, bener banget ya. Pas ini banyak orang-orang yang Iya, guys aduh foto bagus yuk, ya. aduh bentar ulang gue jelek, foto Iya. yuk. Aduh, fotonya tapi harus dari HP gue gitu. Ada, Iya. nanti diedit dulu. Ada banyak Atau deh. enggak kayak tipikal langsung di Gen Z. airdrop ya, gue mau ngepost. Iya, banyak deh tipikal Gen Z. Nah, kakak tuh pernah gak sih ngerasa overthink sebelum ngepost gitu? Oke, cerita sedikit. Topik ini sebenarnya adalah topik skripsiku. Seru Oke, banget ya. Seru banget. Aku Apa tuh? skripsi ngebahas mengenai apa sih yang dilihat oleh audiens ketika mereka ngelihat seorang content creator / influencer. Oke. Gitu. Terus salah satu aspek yang secara jurnal ini tuh benar dan sudah dibuktikan adalah orang itu suka kalau misalkan ngelihat seseorang figur publik yang physically attractive. Oke. Gue baca itu apa gue nggak semakin deg-degan gitu. Kayak Oh, iya. berarti gue harus terus physically attractive Oke, gitu ya. yes. Kayak, Berarti gimana tuh? sejujurnya aku kalau soal overthinking, especially membaca dan mengingat hal bahwa orang sangat memperhatikan penampilan, itu pasti ada. Especially kalau misalkan sudah masalah ngebanding-bandingin sama content creator lain, sama orang lain. Dia cantik banget, make-upnya bagus banget, rambutnya bagus banget. Badai banget. Rambutnya badai parah, apalagi aku abis potong pendek, terus sekarang lagi melewati fase-fase rambut awkward gitu. Oh gitu, oke. Suka kadang-kadang ngelihat orang terus kayak, "Hah, rambutnya panjang dan Lucu indah dan gitu ya, ya. dan keren gitu." Overthinking definitely sering, tapi aku cara untuk menanggulanginya lebih ke nggak ada yang perlu gue overthinkingin juga sih ternyata. Kayak memang sebenarnya banyak urusannya dengan mindset sih gitu. Mindset, setuju banget. Selagi kamu sudah sesuai dengan style kamu sesuai dengan occasionnya, rapih, tertata, kamu merasa kamu sudah prepare as best as you can, menurut aku setelah itu tidak ada yang perlu di overthinkingin lagi sih, karena kan semua orang punya karakteristiknya masing-masing, punya fisikalitas masing-masing yang berbeda juga, definition of a good style atau a good makeup day atau a good hair day yang beda-beda juga gitu. Jadi menurut aku as simple as coba perlahan-lahan mungkin mindsetnya bisa diubah ya gitu. First mindset. Tapi again tadi one of my biggest insecurities is actually my hair. Iya. Lagi dalam fase nanggung. Oke. Gimana tuh berarti? How to Biasanya overcome? aku again keramas itu ada satu hal yang penting banget ya. Karena kayak lo kalau misalkan keluar ke acara yang rapih tapi Yes. rambut lo lepek atau nggak rapih kan nggak enak untuk Iya. dilihat sama orang Iya, juga benar nggak enak banget. juga kan ya. Kita juga nggak nyaman. Betul. Jadi keramas, maintaining my hair, menjaga rambut biar tetap rapih. Tentunya kalau misalkan keramas aku pakai sunsilk dong. Oke, tentunya. Sunsilk Black Shine ya. Betul, yang Ih, Black lucu Shine. banget ya, di respon Iya. ketawa seneng Langsung banget. hafal. Iya. Ada yang pakai sunsilk juga di sini?
Pakai ya. Ada yang pakai yang black shine, yang specifically pakai yang black shine juga. Pakai, yes. Karena Iya. buat hijab juga enak Kak gitu. Karena kan apalagi kita Oh, kamu juga pakai ya? tertutup. Yes. Oh. Apalagi kita kan ditutup ya gitu. Iya, betul. Lebih cepat keringetan, terus nggak ada udara gitu masuk. Mhm, Nah mhm. itu bikin kita jadi fresh gitu sih. Mhm. Berarti kalau kamu tuh keramas ada termnya nggak kayak berapa hari sekali atau berapa minggu sekali gitu biasanya yang bagusnya? Ini seru banget lagi karena dia ngikutin ini gak sih, ada seorang content creator dia cerita dia minimal seminggu sekali itu Oke. keramas, terus kayak itu muncul banyak perdebatan. Terus habis itu sekarang ada orang yang bilang kayak aku keramas tiap hari, aku keramas 2 kali seminggu, aku keramas 3 kali Yes. seminggu. Jadi Terus- menurut kamu? Kalau aku biasanya aku jadi mikir juga sebenarnya gara-gara perdebatan itu kayak gue harus kayak gue keramas kalau misalnya gue mau deh, tapi Iya, ternyata iya. aku keramas lumayan sering 3 kali seminggu 3 kalau kali aku, seminggu. karena rambut aku lumayan lepek, Oke. jadi aku harus keramas lumayan sering gitu. Oke, berarti ya kita yang paling tahu kondisi kita gitu ya. Itu betul. Kalau misalnya cocok seminggu sekali oke, terus kalau misalnya yang 3 minggu sekali oke, tapi keramasnya tetap pakai Sunsilk Black Shine. Betul. Mau berapa kali terserah gitu Kalau kan. kamu keramasnya biasanya berapa hari? Iya, kalau seminggu? aku kalau hijaban juga 4 kali seminggu. Oh, lebih sering Lebih ya? sering, Ah. benar. Karena cepet lepek aja ngerasanya gitu kan, dia kayak keungkep gitu. Keungkep Keungkep ya kan, Iya. keungkep hijab nih gitu. Nah kan tadi kita berarti udah ngobrol-ngobrol tentang overthink, berarti poinnya boleh deh apa aja tuh berarti yang teman-teman biar gampang dihafal. Oke. Untuk Mindset 1. mindset 1. Terus yang kedua, di sini ada yang ngikutin MBTI nggak sih? Kayak INFP, MBTI, ENFP. jangan zodiak Jangan zodiak ya. ya. MBTI ya. MBTI ya. Aku tuh INFJ sebenarnya MBTI-nya, Oh, which INFJ. means I'm a huge planner. Oke. Aku planner abis. Dan itu mungkin pada akhirnya aku pakai sebagai cara untuk menanggulangi Oke. ke-overthinkingan yes, itu. paham. Selagi gue masih bisa planning dan bisa prepare sebelumnya, pasti gue gak akan overthinking. Oke. Karena gue sudah melakukan apapun yang gue bisa biar nanti hasilnya as much as possible sesuai dengan apa yang gue Ada prediksikan. planning, yes. Gitu. Oke. Jadi plan as much as you can biar kamu tidak terpengaruhi dengan hal-hal yang tidak terduga, dengan omongan-omongan orang yang tidak terduga. Mindset tentunya yang paling penting, sama yang terakhir pede aja sih. Pede aja sebenarnya. sih, Iya. bener. Susah sih, mungkin kayak itu lebih gampang diomongin daripada diomong- untuk ini. yes. Tapi pede is the key to a lot of things gitu sebenarnya. Betul banget. Itu nanti PD itu yang benar-benar menunjukkan siapa diri kamu. Itu gitu. betul. PD gitu terutama, benar banget. Nah berarti tadi how to overcome overthink itu ada 3 ya, mindset, kemudian lebih ke cari tahu diri kita itu sebetulnya nyamannya pakai cara apa. Cara kita nge-treat dari kita sendiri tadi ENFJ. Ada yang ENFJ teman-teman di sini? Oh belum ada, belum tes kali ya. Atau mungkin belum tahu Belum juga. tahu ya. Nanti sampai aku, rumah tes DM aku, Kak aku ini. Iya, berarti kamu feeling banget anaknya ya. Aku feeling. Kalau kamu J, kalau aku P, ENFP. Oh, Yes. oke. Jadi si extrovert ini emang suka ngomong ya, ternyata iya. Nah, berarti kalau misalnya dari tadi kan ada tantangannya itu overthink ya, kemudian dari penampilan tuh juga bikin kita overthink terkadang Itu gitu betul. kan. Nah, kalau misalnya selain itu, ada nggak tantangan terbesar kamu nih selama menjadi content creator? Apa nih yang paling besar ataupun yang kayak paling bikin kamu akhirnya belajar dari tantangan ini? Tantangannya adalah tren. Menurut aku itu adalah tantangan terbesar aku. Karena trends move so fast. Cepet banget. Kayak minggu pertama dalam suatu bulan trennya bisa ini adalah hal yang paling diomongin, berita ini paling diomongin. Semua orang merasa kayak oh my god, this is the biggest news of the year, of the century. Tapi minggu berikutnya mungkin bisa aja kayak itu sudah tidak Iya. jadi hal yang relevan Yes. lagi gitu. Trends move so fast. Dan jadinya kita sebagai content creator ditambah dengan semakin banyaknya competition yang ada, karena tadi bikin konten juga semakin lama semakin mudah. Yes. Jadi harus terus-terusan keep up to date gitu. Kayak what trends are going around, apa sih yang sekarang lagi relevan untuk orang, apa yang nggak boleh gue omongin. Oh iya. Itu juga penting juga untuk Benar-benar diperhatiin. banget. Apa sih yang topik sensitif untuk orang, apa yang ternyata oh ada berita baru mengenai orang ini atau mengenai brand ini atau mengenai hal ini yang kayaknya lebih baik nggak diomongin deh. Iya. Karena again without your audience, tanpa orang-orang yang nonton, ya konten lo juga tidak akan
bisa menarik massa dan bisa menyampaikan message yang seharusnya disampaikan gitu. So itu sih ada sisi di mana harus lumayan berhati-hatinya dan untuk terus mendengarkan especially audience kita apa sih yang okay for them to watch gitu sebenarnya kalau misalkan dari aku. Jadi kalau bisa netral aja gitu ya, kita nggak berpihak ke siapa ataupun ke siapa gitu Itu ya. betul. Jadi netral. Ada fine line antara nggak boleh ngomong sesuatu karena takut ngomongnya salah. Yes. Tapi also ada fine line di antara tapi gue masih mau stick true to myself nih, gue masih tetap pengen jujur dengan diri gue. Di antara itu harus bisa kejaga sih balance-nya menurut aku. Berarti kita juga harus manage gimana cara kita bisa beropini di publik gitu ya. Itu betul. Apalagi content creator atau influencer, pasti teman-teman di sini kan punya ya influencer panutannya masing-masing yang sering banget ditonton, yang sering banget dilihat. Itu betul. Jadi suara influencer tersebut pasti sangat berpengaruh ke opini teman-teman akan suatu isu yang ada gitu kan. Itu betul. Nah, jadi tadi ya berarti once memang main sosmed, kita sebagai content creator ataupun sebagai audiens pun memang harus berhati-hati gitu ya. Itu betul. Yes. Nah dari konten-konten yang udah kamu buat kan ada fashion terus ada musik juga. Kira-kira ada ongoing project ataupun upcoming project nggak nih? Dalam waktu dekat atau gimana? Boleh di-sharing ke kita. Jadi ada sebuah current project yang aku lagi lakukan sekarang yang menurut aku ini kayaknya sangat relatable juga kepada teman-teman especially yang lagi kuliahan atau yang baru lulus. Aku tuh, tadi tuh aku MBTI aku kan aku INFJ, aku seorang introvert. Sekarang tuh aku lagi menulis, aku suka banget nulis juga by the way. Aku lagi menulis kolom di Instagram aku namanya Introvert's Guide. Jadi basically itu adalah sebuah guide dari seorang introvert as myself yang sedang menavigasi hidup especially setelah lulus. Rasa hilang-hilangnya, rasa takut-takutnya, rasa bingungnya mau ngapain, ini bener, ini salahnya tuh kerasa banget. Banget. Dan karena hal tersebut, jadi aku menuliskan sebuah kolom namanya Introvert's Guide. Baru banget aku mulai, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik dan merasa bisa relate, bisa dibaca. Baru memulai beberapa kolom, ibaratnya kayak beberapa episode dalam tanda kutip. Ada yang mengenai loneliness, ada yang mengenai learning new things, ada yang mengenai public speaking nanti, ada yang mengenai finding happiness, kayak hal-hal simple kayak gitu aja sih yang menurut aku kayaknya di era sekarang, especially untuk orang-orang yang seumuran aku kayaknya itu bisa helpful juga. Terus selain dari itu mungkin untuk nyanyi, hopefully tahun depan akan semakin banyak lagunya. Oh amin. Akan semakin banyak bisa memulai perjalanan aku untuk EP atau album, untuk kolaborasi mungkin untuk kolaborasi sama kakakku mengeluarkan EP atau album gitu misalkan. Ya semoga bisa dilancarkan, insya Allah. Semoga teman-teman bisa terus menanti ya. Iya, menikmati karyanya juga nanti kita tunggu berarti ya. Betul, semoga bisa. Oke. Nah terakhir nih Kak, kira-kira apa nih pesan buat teman-teman supaya yang mau mulai jadi content creator bisa mulai dari hal yang paling mudah di lingkungan sekitarnya gitu. Atau biar kita jadi lebih pede, boleh banget dikasih tipsnya nih. Yang pertama, menurut aku kayaknya di umur-umuran kita sekarang susah banget untuk mencari apa sih sebenarnya yang kita suka lakukan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Pokoknya lagi dalam fase mencari banget deh gitu menurut aku. Yang pertama, especially when it comes to passion atau hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai suatu pekerjaan, I just wanna say bahwa it's okay kalau misalkan belum ditemukan sekarang, you still have plenty of time, nggak perlu diburu-buruin juga. Bisa aja sebenarnya passion kalian tuh sudah ada dari dulu, cuman belum disadari aja, gitu. Pasti pada akhirnya you will find apa itu yang menurut kalian adalah passion kalian, dan hal tersebut bisa menjadi kesempatan juga untuk kalian gitu, bisa menjadi kesempatan baik, banyak pintu yang terbukakan karena hal itu juga. Jadi first of all, when it comes to passion, don't need to rush, pasti pada akhirnya akan ditujukan juga kok ke jalan yang ditentukan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata passion kalian adalah untuk menjadi content creator atau a public figure atau untuk bikin konten deh in general dari awal, I say just go for it. Kalian gak akan pernah tahu apa dampak yang ada dari menciptakan konten itu sendiri. There's no harm in starting juga. It's
a very fun job sebenarnya, it's a Ya, very setuju. fun thing to do. Kalau misalkan kalian sudah suka, ya silahkan dilakukan aja. Nanti kalau soal perseverance atau soal sustainability, apakah ini bisa bertahan lama atau enggak, tinggal diteguhkan, diseriusin. Again, opportunity atau kesempatan bisa datang dari mana aja. Content creator itu nggak boleh malu, harus terus pede, dan yang paling penting adalah just because you wanna be a content creator, jangan lupa bahwa content creator pun juga harus terus belajar gitu. Oke. Belajar menambah ilmu, and lastly again, a job is a job. Pasti pekerjaan punya pros and cons masing-masing. Yes. Jadi ya selagi kalian suka melakukannya pasti semuanya akan berjalan dengan lancar aja kok. Oke, jadi intinya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Betul. Jangan banding-bandingin juga sama orang lain. Itu betul. Hidup itu bukan berlomba ya. Jadi nggak Betul. perlu buru-buru mau ngejar apa gitu loh. Walaupun memang pasti teman-teman juga bikin targetnya masing-masing gitu ya. Nah, ini terakhir banget dari Kak Kayla. Kira-kira sebagai content creator ini kan pasti yang ditakutin juga omongan orang tentang kita. Nah, how to face the haters menurut kamu? Cara kita menghadapi haters itu gimana sih yang bijak dan bikin kita nggak overthink? Oke. Oh my god. Ini actually juga adalah topik yang lumayan sensitif ya menurut Yes. aku. Personally for me, menurut aku haters adalah fans yang diselubungi dengan apa ya, kayak pesan yang berbeda aja. Iya. Gitu. Karena menurut aku hating is still a feeling, it's still an emotion. Yes. Untuk lo membenci seseorang sampai segitunya kan lo perlu investasi waktu. Betul, You're energi investing your juga, time, you're investing yes. your energy, you're investing so much simply untuk put your attention ke satu orang ini yang lo gak suka Iya. gitu. Jadi when you get people who don't like you, ingat aja mengenai hal tersebut gitu, kayak nih orang menghabiskan banyak waktu untuk nggak suka sama gue, nih orang kayak ngefans sama gue aja sih Iya, sebenarnya. justru sebetulnya Nih orang kayaknya nih orang tuh sebenarnya kayaknya memikirkan gue banget nih. Iya, sampai ke bawah Thank mimpi you, gitu ya. Iya. Jangan didengarkan, you know yourself best. Dan kalaupun ada sesuatu ucapan yang lo merasa, oh ini ada benernya nih, anggap aja itu sebagai kritik yang progresif gitu. Yes. Jadi bisa diambil. Kalau emang ada kata-kata yang nggak enak ya kata-katanya nggak usah diambil, intinya aja diambil, dah, move on with your life. Iya, jadi jangan terlalu dipikirin ya. Betul. Omongan jelek, kita nggak bisa ngontrol omongan orang gitu Itu kan. betul. Yes. You just need to close your ears aja. Yes, jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri untuk mikirin itu atau enggak gitu. Karena kita nggak bisa nyuruh jangan komen kayak gitu dong gitu, nggak Betul. bisa gitu. Karena mereka juga punya hak untuk komentar, Betul. punya hak untuk beropini juga. Jadi itu Cara menanggapinya. Yes, berarti kita harus belajar self control juga gitu ya teman-teman. Nah, Betul. complicated banget ternyata ya content creator, nggak cuma bikin konten, kita ikutan tren-tren di TikTok, upload pakai hashtag. Ternyata kita juga perlu belajar banyak, terutama self control juga ya akan diri kita sendiri. Itu betul sekali. Ya, namanya juga pekerjaannya pasti pekerjaan, again ada pro kontranya ya. Yes. Oke, teman-teman boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Kak Kayla Islamadina. Keren banget kita udah sharing-sharing tentang content creator. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk sesi Q&A. Nanti kita akan pilih 3 penanya pertama dan terakhir tentunya ya. Jadi nanti akan mendapatkan hadiah dari tim Sunsilk gitu. Jadi teman-teman buat yang penasaran mau tanya-tanya langsung sama Kak Kayla mumpung ada di sini. Tar dulu, aku dari bawah dulu ya, dari bawah dulu aku hitung ya. Ini aku dari yang tengah dulu ya, tengah dulu nanti jadi sini-sini. Oke, hands down dulu, tangan di bawah. 3, 2, 1. Ini lah. Iya. Boleh. Oh ya, oke itu. Boleh nanti perkenalan nama, kemudian prodi apa gitu ya. Dan sekarang lagi aktif konten apa nih, boleh diceritain juga. Kalau misalnya mau, kalau enggak nggak apa-apa. Gini aja di pressure gitu. Boleh bangun biar kita semua bisa lihat. Iya. Hai, halo Masya Allah, semuanya. tabarakallah, hai. Perkenalkan, nama aku Dewi dari Fakultas Psikologi. Aku mau nanya ke Kak Kayla, sebagai content creator nih, pasti kan ada masa jenuhnya nih ya. Kalau boleh tahu gimana sih cara kakak ngelewatin masa jenuh itu, terus gimana caranya buat produktif lagi? Segitu, sekian. Oke, terima kasih Terima Dewi. kasih. Iya. Ini kayak judul lagu ya.
Dewi. Dewi. Iya, Itu lagunya. bener banget. Dewi by Dewa. Iya. Jadi boleh langsung dijawab aja Kak, silakan. Oh, langsung aku jawab ya iya, berarti ya? langsung jawab aja. Halo Dewi, terima kasih banget untuk pertanyaannya. Funny story, aku actually tadi soal si Introverts Guide, si kolom yang aku tulis di Instagram itu, pas banget itu adalah episode pertamanya ngebahas ini. Ngebahas mengenai di pekerjaan yang seperti ini yang aku rasakan sebagai penyanyi, sebagai content creator, banyak waktu sendirinya gitu. Banyak waktu sendirinya, pekerjaannya sangat memakan tenaga, energi, sangat memakan fisik, sangat memakan mental, sangat memakan waktu. Especially when you have to muncul di depan orang dengan demeanor yang sangat happy dan sangat bubbly dan sangat positif dan present gitu. Di situ aku membahas bahwa di pekerjaan yang seperti aku atau pekerjaan yang banyak sendirinya tuh pasti rasa jenuh tuh sering banget dirasain. Nggak cuma sekali 2 kali tapi maybe almost every month, almost every 2 months dirasain karena banyak harus memaksa badan dan mental untuk being okay kan. Karena kan menjadi seorang content creator sebenarnya itu hal yang 24/7 gitu. Kayak kalau orang pekerja kantor mereka Senin sampai hari Jumat mereka kerja. Kalau sebagai content creator udah pekerjaan lo ditonton sama orang, lo nggak boleh berhenti. Kayak lo nggak bisa tiba-tiba kayak gue mau berhenti jadi content creator. Yes, engagementnya Sehari turun aja tuh kayak gitu. atau enggak kayak cuman sehari aja. Ya orang mau lo lagi nggak ngepost, mau lo ngepost, orang akan ingat lo sebagai seorang content creator gitu karena sudah ada di depan publik. Yes. Cara menangani rasa tersebut adalah untuk mengingat kalau aku, especially ini cara aku personal ya, untuk mengingat gue tuh sesuka itu loh sebenarnya sama pekerjaan ini gitu. Orang lain mungkin tidak punya privilege-nya untuk bisa menyukai pekerjaan yang mereka lakukan, tapi gue bisa, and I'm very grateful for it. Jadi tiap kali aku lagi merasa jenuh, aku mengingat-ingat lagi kayak, oh gue punya privilege ini nih untuk melakukan apa yang gue suka, it's fun, jadi alhamdulillahnya. Cara kedua adalah, menurut aku kalau aku personally mencari inspirasi dan mencari mencari inspirasi dari hal-hal atau orang lain itu sangat-sangat bisa membantu aku. Contoh, misalkan lagi traveling atau kalau misalkan lagi pergi ke coffee shop di Jakarta gitu, ngelihat interiornya, ngelihat orang-orangnya, kayak oh her style is so cute, lucu banget bajunya, oh tempat ini bagus banget kalau misalkan gue bisa bikin kayak apa gitu. Mencari inspirasi jadi jadi bikin aku semangat lagi sih, karena kayak mungkin salah satu faktor aku jenuh sebelumnya adalah karena aku bingung, aku nggak tahu, aku kehabisan ide gitu. Dengan mencari inspirasi bisa bikin aku semangat lagi, bisa bikin aku jadi back again gitu. Dan yang terakhir 3 points menurut aku, taking time off, istirahat sebentar nggak apa-apa banget kok. Masa yang namanya juga manusia ya. Benar banget, capek pasti. Kan lo bisa capek gitu. Kadang-kadang sebagai content creator atau orang yang bekerja di depan di social media, orang-orang tuh suka lupa bahwa orang-orang yang lo tonton di belakang screen HP lo, screen laptop, screen apapun lo itu juga manusia gitu. Yang mereka lakukan untuk melakukan ini tuh memakan waktu dan energi juga loh. Jadi nggak apa-apa, taking a break is fine. 3 tadi. Terima kasih ya Dewi, semoga menjawab. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman. Dari tengah kita udah, dari sebelah sini boleh dibawa dulu ya, bareng-bareng ya. 3, boleh kakak-kakak dibantu liatin teman-temannya juga. 3, 2, 1. Nah, Kak Kayla pilih yang mana? Wow, sebelahan. Oh, ada 3. Oh, temennya suportif banget tuh yang belakang. Aku yang pakai baju pink deh. Tadi baju dia pink udah. nih. Tadi sebelum itu dia udah gini. Oh, dia udah gini-gini. Iya, silakan. Boleh dibisikin aja biar dia punya 2 pertanyaan. Boleh kenalin nama ya? Kayak tipsen ya? Iya, tipsen gitu. Tipsen di sini. Nggak boleh. Halo, nama aku Ayla Putri Widianti. Aku dari Fakultas Psikologi. Mau tanya buat orang yang baru mau mulai untuk aktif sosial media ini dan baru mau bangun personal branding,
gimana sih cara kita membangun ciri khas kita gitu. Dilihat dari beberapa konten kreator ini udah punya ciri khas gitu. Nah, kita gimana cara membangun ciri khas kita sendiri gitu. Oke, Ayla namanya mirip, tinggal Kak ya. Oh ya, thank you Ayla. Sama-sama. Terima kasih. Ayla kali ya lucu ya. Lucu banget. Kayak sasana mobil. Berarti cara mencari keunikan nih, gimana nih biar kita tuh beda gitu dari yang lain. Oke. Ayla sukanya ngapain Ayla? Kalau boleh tahu. Iya. Ayla boleh. Ayla punya sambil- hobi tertentu nggak? Suka masak-masak biasa aja sih. Itu kalau yang di sebelah kamu tuh teman-teman kamu. Iya. Iya. ini. Ayla tuh kalau lagi ngobrol dia lucu gak? Lucu. Lucu. Nah itu berarti bisa dimasukin ya Iya kayak itu betul. konten gitu. Itu betul. Hal simpel kayak gitu aja sih sebenarnya. Menurut aku again kembali lagi ke percuma lo menemukan hal unik yang bisa ditunjukkan sebagai bentuk personal branding, tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang kamu suka. Iya, kamu gitu. nggak enjoy, nggak nyaman jalaninnya gitu ya. Dimulai dari misalkan tadi kamu suka masak-masak dan kamu suka ngobrol. Udah dimulai dari situ sebenarnya kamu bisa mulai dengan personal branding kamu. Benar. At Instagram Ayla sekian adalah orang yang suka sharing masak-masak dan Masak-masak. juga suka ngobrolin mengenai sekian gitu. Mungkin nanti kamu bisa menggabungkan dua itu terus habis itu kamu bikin podcast sambil masak-masak kayak nggak ada yang tahu kan. betul. Terus Gitu. bikin aku nanti dimasakin Ayla gitu bisa. Itu lucu banget. Lucu Itu banget lucu tuh banget. dimasakin Itu ide. Ayla. Mahal loh ini idenya. Iya betul. Bisa tuh. Iya menurut aku gitu sih. Dimulai dari mencari kamu sukanya ngapain, Yes. Di-share ke orang gitu di-share ya. ke orang, terus again kamu sebagai seseorang pasti kamu beda sama orang lain juga kan Pasti banget. Meskipun ada orang yang masak-masak juga, tapi kan cara masak kamu, cara masak dia, cara ngobrol kamu, cara ngobrol Beda. dia, orang-orang lain tuh pasti berbeda gitu. Simply dari memahami bahwa kamu sebagai orang, kamu punya perbedaan dengan orang lain aja tuh it's already personal branding enough. Fisikalitas kamu berbeda, tempat kamu take konten beda. Palingan kalau dari aku, simply untuk menjaga keunikan tersebut, emang harus terus memunculkan kreativitas sendiri sih. Gimana caranya? Oke, gue udah kuat, gue sebagai Ayla yang suka memasak sudah kuat. Gimana sih caranya orang tuh nggak bosan sama konten masak gue? Yes, benar banget. Itu sih. Iya. Being creative is very important. Oke, berarti teman-teman juga harus tahu dulu keunikan teman-teman apa, kesukaan ya. Kesukaannya apa, Ayla sukanya tadi masak. Biar masakannya ditonton terus sama orang, apa nih? Bisa sambil ngelawak juga, sambil masak bisa. Sambil pantun mungkin. Sambil pantun tadi terus, seperti iya. Karyo. Jalan-jalan pergi ke pasar gitu kan. Beli apa tuh di pasar? Bisa kayak gitu ya Ayla ya. Tuh, ini aja udah, ini yang di sini udah ketahuan loh main nih audiens nih, calon-calon audiens viewers kamu Nanti nanti kalau di Ayla konten. bikin Instagram pada mau nonton kan? Iya, nanti Oke, di-share juga keren. sama teman-teman yang di sampingnya gitu Betul. kan. Jangan lupa nonton @dimasakin Ayla gitu kan. Terima Yes. kasih ya pertanyaannya. Thank Semoga you menjawab. Ayla. Oke. Luar biasa seru kan? Ternyata Seru ya nih. seru ngobrolin konten tuh sama Gen Z seru banget. Seru banget ya. Tadi ada yang bisa masak juga. Sekarang kita cari tahu di sebelah sini ada yang bisa apa ya sekarang. Coba. Oh kamu mau nanya? Ya udah boleh deh. Dari teman-teman ada yang mau nanya? Selain yang kerudung coklat? Iya dia nanyanya manis Yaudah, yang kerudung banget coklat. tadi. Iya. Kayak- Boleh deh kamu. Lucu deh, outfitnya lucu ya. Iya, betul, Pasti habis bikin konten OTD. Halo semua, perkenalkan nama aku Mutia dari Fakultas Teknik. Aku mau tanya sama Kak Hayla, gimana cara Kak Hayla itu bagi waktu as a student and content creator. Makasih. Oke Mutia, terima kasih. Relate banget nih pasti. Aku suka banget topik ini. Iya, apalagi Karena aku bisa mahasiswa cerita. skripsian kemarin. Nah, itu gimana tuh Kak maintainnya? Sedikit cerita. Terima kasih banget Mutia pertanyaannya. Aku tuh sudah melakukan pekerjaan ini dari SMP dan SMA. Dan dulu SMP dan SMA aku adalah sebuah SMP SMA di Jakarta Selatan yang terkenal sangat strict dan terkenal sangat sangat kayak memprioritaskan akademik gitu. Belajar ya number one. Oke. Jadi dari dulu aku memang sudah terbiasa dengan pagi sampai sore aku sekolah, sorenya aku ngonten,
Atau mungkin kalau dulu aku sempat syuting series juga waktu aku SMA. Jadi habis pulang sekolah aku syuting sampai pagi. Habis itu aku dari tempat syuting langsung ke SMA tuh pernah tuh. Oke. Kayak gitu. So that's a little bit of a story aja. Ditambah lagi kemarin aku ini tergila aku sih sebenarnya. Jangan dicontoh ya. Menurut aku kayak ini kayak ada batas antara juggling waktu dan bisa manage waktu banyak sama gila aja sebenarnya. Emang suka Ini aja kemarin ya. kayaknya aku hobi menyiksa diri aja. Jadi kemarin Gimana aku skripsian. Yes. Skripsi susah sekali on its own ya. Iya. Susah bikin semangatnya. Betul. Susah biar nggak mager Fisik tuh dan gimana. mentalnya tuh kayak susah. Sebenarnya Aku di situ. skripsian sambil aku ikut sebuah musikal. Mungkin teman-teman tahu musikal Keluarga Cemara kemarin. Oh wow. Aku ikut tampil di musikal tersebut. Latihannya setiap hari 12 jam. Show-nya 30 kali dalam sebulan. Itu aku sambil skripsi. Oke. Aku sambil nyanyi, sambil ngonten. Sambil konten juga benar. Sambil masih ada kelas juga. Karena waktu itu ngejar SKS. Itu aku sampai tipes. Oh wow. 2 minggu. Ini jangan ditiru ya guys. Ini aku Nggak, serius yes. nggak ditiru. Iya, jadi nggak harus tipes ya. Nggak harus tipes Nggak ya. harus kalau mau jadi content creator nggak harus tipes. Tapi Mentang-mentang seberangnya RSCM nggak harus. Iya, nggak nggak harus. usah. Tidak Iya, perlu. nggak usah ya teman-teman. The point of the story adalah sebenarnya kalau kamu mau hal sesulit apapun yang menurut kamu susah untuk di-manage, sekolah, skripsi, bisa kok sebenarnya pada akhirnya. Yes. Dasarnya dari mau dulu. Mau dulu. Lo mau oke. capek apa enggak? Lo yang biasanya waktunya yang dipakai untuk seru-seruan, untuk main sama temen-temen, untuk banyak bergaul sama orang. Kalau kamu mengorbankannya sedikit untuk pada akhirnya kamu pakai untuk hal-hal lain, pekerjaan kamu untuk kamu ngonten, kamu mau apa enggak, itu satu. Yang kedua, punya prioritas untuk everything, menurut aku itu adalah hal yang paling penting. Ini adalah ajaran dari mamah aku. Mama aku selalu bilang bahwa kamu tuh sebagai seseorang harus kayak juggler gitu. Oke. Apa? Ya juggler ya Yes, bahasa ya, Indonesia. ha-ha. Juggler banyak bolanya. Ha-ha. Bola-bola yang kamu juggle itu adalah kegiatan yang kamu lakukan. Semuanya. Baik itu tidur, makan, pekerjaan, kuliah, apa segala macam. Diri sendiri pun juga adalah sebuah bola yang perlu kamu juggle. Gimana caranya? Nanti ketika kamu harus terus menjaga seumur hidup kamu nggak menjatuhkan satu bola pun, including yourself. Alright, iya paham Jadi aku. gimana caranya kamu punya kayak semua hal itu tuh nggak ada yang nggak penting gitu Yes. dalam kehidupan kamu. Yeah. Sekolah itu penting, obviously academics is Yes. very important. Aku selalu jadi advocate mengenai hal itu. Tapi kegiatan kamu, hobi kamu, kalau kamu sudah Pekerjaan bekerja sambil nanti, kamu ya. sekolah, diri kamu itu juga sangat penting. Your time with family, your time with friends Iya. is very betul. important. Jadi ya itu sih, kadang-kadang emang ada beberapa hal yang perlu dikorbankan. Contoh tadi waktu santai-santainya, waktu mainnya. Ya, waktu scrollingnya Betul. ya. Tapi yang perlu diingat juga adalah taking a break again is also very important. Jadi please kalau kamu sudah banyak memprioritaskan bekerja dan sekolah, kalau kamu lagi barengan atau hal-hal lain yang perlu diprioritaskan juga di luar waktu itu adalah istirahat dan menjaga kesehatan gitu. Oke. Jadi have time for everything aja Iya. gitu Jadi sebenarnya. kita harus tahu skala prioritas berarti ya, skala Yes. prioritas kita apa. Terus kemudian ketika kita mau ngorbanin waktu, kita tuh enjoy berarti untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau nggak enjoy pasti terpaksa Itu betul. Iya kan? Yes. gitu. Nah jadi berarti itu ya intinya adalah kamu harus cari kira-kira prioritasnya apa. Karena kan kayaknya banyak juga deh speaker-speaker yang sering ngomong skala prioritas itu dibagi 4 gitu kan. Oh iya, Iya ini kan? aku membebaskan orang-orang aja sih. Iya. Jadi kalau teman-teman terserah nyamannya priori- manajemen kayak gimana ya time Betul. managementnya. Kalau skala prioritasnya ada 19 juga silahkan gitu loh. Oke. Terima kasih ya, Mutia, Terima kasih pertanyaannya. Mutia. Boleh dong kita kasih tepuk tangannya teman-teman. Nah, tadi kita udah Q&A bareng-bareng sama Kak Kaila. Dari teman-teman yang nanya ya. Sekarang gantian dari kita yang tanya nih Kak. Ya, kira-kira Kak Kaila punya pertanyaan apa enggak? Atau dari aku Aduh, aja? takut nih aku. Iya, ini 3 orang ya yang boleh angkat tangan nanti. Oke. Dari sini gitu. Kamu Biar- ada pertanyaan nggak?
Aku ada. Oke, Ada mungkin dari aku dimulai dulu dari ya, Pranka dari dulu aku dulu ya. Biar aku bisa berpikir dan terinspirasi. Oke. Nah, siap-siap ya dari sebelah sini dulu. Aku punya pertanyaan, teman-teman mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Wis, tegang tiba-tiba. Nih, apa sih manfaat sunsilk black shine? Aman. Oke, udah paham pertanyaan? Boleh dong kakak yang di belakang yang berbaju hijau paling belakang sekali. Boleh, ya secara umum sama yang kakak rasakan gitu, yang kamu pahami boleh. Boleh silahkan berdiri dong biar teman-teman bisa Iya melihat. boleh kenalan dulu ya namanya siapa? Ya, nama saya Sherly, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Jawabannya yang udah pernah saya rasakan adalah membuat rambut menjadi kilau, warnanya lebih hitam, gitu aja sih. Makasih. Kita kasih tepuk tangannya teman-teman. Keren. Makasih Kak Sherly. Jadi sesuai namanya ya, black shine, bikin rambut hitam dan berkilau gitu. Oke, udah nemu pertanyaannya? Apa masih mau nanti? Aku nanya lagi nih. Boleh. Oke, si suka nanya kan ya, kepoan gitu. Oke, sekarang yang tengah nih, yang tengah nih agak banyak ya cewek-ceweknya. Tolong disimak baik-baik ya, jadi nanti setelah pertanyaannya aku akan hitung 3, 2, 1. Lucu banget ada yang tangannya udah di Enggak, bahkan ada yang rambutnya siap-siap. rambutnya diginiin sama temennya. Biar nanti tinggal gitu. Biar kedengeran gitu ya, oke boleh. Nih pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu kunci yang disebutkan oleh Kak Kalia untuk mengembangkan passion. Ayo dengerin. Boleh? Teman-teman yang tahu? Boleh angkat tangan? Kamu angkat tangan berbaju abu-abu? Sebisa mungkin aja Boleh nggak kamu apa-apa, yang nggak baju apa-apa. coklat? Aku Yang tahu di kok, coklat aku di belakang. banyak poin-poinnya tadi. it's Boleh okay. kamu berdiri biar nanti bisa dikasih mic-nya. Boleh tolong Kak? Oh, itu mic-nya. Oke, boleh kenalan Halo, dulu nih. Kak. Halo. Perkenalkan nama saya Ceng dari Fakultas Ceng. Teknik. Ceng. Iya. Oke. Tetap percaya diri dan pede. Tetap percaya diri dan pede. Keren, betul. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Keren Ceng. Bener ya, percaya diri dan As pede. simple as itu aja nggak apa-apa kok, karena memang itu Bener. key-nya. Key-nya, karena kan salah satu. Kita gak suruh Betul. nyebutin 10 gitu kan Iya. baru tuh. Kayaknya tadi kalau kita ngobrol itu ada 20 poin deh. Iya, Susah. Iya, sebenarnya tadi itu bisa jadi podcast. Betul. Nah, sekarang sebelah sini ya, udah punya pertanyaan? Nggak apa deh, kali ini aku berikan semuanya kepada kamu Oke, aja. aku lagi yang tanya gak apa-apa. Nah, sebelah sini siap-siap ya. Aku bacain pertanyaannya nih. Sebutkan salah satu cara Kak Kalia untuk membangun personal branding. Easy banget gak sih? Sebenarnya bisa tuh tadi disambungin sama yang pede, kira-kira apa ya temannya? Sebenarnya yang kepikiran di otak aja sih. Coba boleh teman-teman yang udah tahu jawabannya? Oh, mau kerja kelompok dulu nih. Boleh nggak ya kira-kira bisa ada waktu? Boleh. Di sini Nanti ada yang bisa, perwakilannya nggak ada yang bisa. satu orang. Kalau nggak ada yang bisa aku lempar ke banyak tuh, banyak banget yang melambaikan tangan di sini. Ini bukan menyerah tapi mau jawab ya melambaikan tangannya. Aku request boleh? Boleh. Yang pakai baju hitam dari tadi kayaknya udah 9 kali. Oh dia iya, angkat temannya tangan. Alia ya. Iya. Boleh deh temannya Alia. Kita kenalan. Perkenalan dulu Kak? Iya. Oke, perkenalkan nama aku Iva, mahasiswa psikologi semester 5. Untuk jawabannya pertama dari Kak Kalia itu nyari dulu keinginan dia tuh sukanya apa. Kayak misal nyanyi, terus juga suka public speaking. Habis itu mulai rutin untuk ngupload konten gitu. Misal minta tolong dari ibunya untuk videoin, terus nanti upload ke misalkan sosmed pribadi gitu sih Kak. Tadi yang dijelaskan, terima kasih. Wah, boleh dong teman-teman, terima kasih tepuk tangannya. Bener ya, semuanya itu tadi Betul. udah dirangkum tuh pede, terus juga mulai dari hal yang disuka. Jadi jangan cuma dijawab doang, kalau bisa dipraktekin abis ini berarti ya. Betul. Gitu. Oke, sekali lagi boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah mendengarkan talk show kita, sharing dan juga ngobrol sama teman-teman dan ngobrol sama Kak Kalia, tentunya seru banget. Semoga Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Semoga proyeknya nanti lancar yang ongoing ya. Amin. Yes, dan buat teman-teman di sini yang mau berkoneksi satu sama lain juga bisa banget ya. Bisa banget untuk follow Kak Kalia juga di Instagram berarti
Kalia Islam Madinah. Kalia Islam Madinah gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup kita mau foto bareng-bareng ya. Yes. Yuk izin Yuk, kita mari ke depan. kita berfoto. Bapak izin kita berdiri. Pak izin Ibu ya, izin, Pak, saya Bu, mengundang Ibu ke izin. tengah. Para ibu dosen kita untuk foto bersama. Di bawah mungkin ya Pak, biar teman-teman nggak kelihatan. Biar teman-teman kelihatan kok teman-teman nggak kelihatan. Langsung kayak gini ya. Oke, nah buat yang berarti berdiri semua ini ya Kak. Boleh berdiri semua teman-teman. Kibaskan rambutmu yang berkilau itu. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sedikit. Oh iya boleh merapat. Boleh tolong dirapatkan safnya. Oh bukan ya. Bukan, kita kan tidak lagi ibadah. Iya, sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu, pengen ngelawak aja dari tadi, pengen banget. Oke, teman-teman boleh merapat, tunjukkan. Nih angle-nya nggak kiri semua kan? Ribet dong, kiri. Ya udah boleh deh diatur. Soalnya kayak gini semua nanti. Oke, kita foto dulu berarti ya, foto dulu ya. Foto formal dulu teman-teman, nanti kita ada gaya bebas. Yuk foto dulu ya, formal dulu. Nih kameranya yang mana nih Kak? Yang ini ya, nih yang mas-mas berbaju hitam. Siap ya? Yuk. Tahan dulu. Oke, ganti gaya bebas boleh teman-teman? Yang heboh, yang happy. Oke, nah terakhir video ya teman-teman, Bapak Ibu mohon izin. Nanti aku akan bilang Sunsilk Black Shine. Nanti teman-teman jawabnya My Kilau Time is now. Oke, apa? My Kilau Time is now. Oh keren banget. Udah direkam belum kayak yang tadi? Oh belum ya? Belum dong, kita akan latihan. Oke, ini sekarang siap ya? Boleh dihitung? Sunsilk Black Shine, My Kilau Time is now. Oke, boleh sekali lagi. Lebih heboh lagi gitu. Kalau bisa ada kering-kering gitu ya. Oke. Sunsilk Black Shine, My Kilau Time is now. Woo! time is now. Kejar mimpi-mimpi, bebas ketawa ketiwi. Inilah waktunya kita berkilau lagi dan lagi. Rambut berkilau, hempas semua galau. Cukup ucapkan slow. My kilau time is now. Ini waktunya kita berkilau. Slow, my kilau time is now. Kita siap memukau.
kilat time is now.